nggak akan diterima. Ya, ini karakter orang-orangnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ingin memberi pesan kepada kita bahwa kalbu orang-orang yang di dalamnya ada kibr ini itu seperti terkunci. Cuma bedanya kuncian ini beda dengan khatama. Kalau khatama udah dikunci mati. Khatamallahu ala qulubihim, itu ke orang kafir. Allah khatam. Khatam itu udah ditutup, udah selesai. Tapi kalau ini dengan lafaz taba'a, taba'a yatbi'u, kadzalika yatbi'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kulli qalbi mutakabbirin jabbar, ya. Ini surat Ghafir ayat 35. Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menutup. Nah, belum dikunci. Ditutup. Ini kadang-kadang terjemahannya agak mirip-mirip. Nggak boleh sama. Karena orang sombong ini masih ada harapan untuk sembuh. Jangankan itu, iblis pun kadang masih sadar, Pak. Pernah dapat riwayat iblis sadar nggak? Iblis datang ke Nabi Musa. Apa kata iblis? Musa, ngomong-ngomong, kalau tobat bisa nggak nih? Masih bisa nggak gitu? Jadi dia masih ada, dalam hatinya tuh masih ada gejolak pengen baik iblis itu. Karena dulu kan dia seorang malaikat. Tapi malaikat dari api, bukan malaikat dari cahaya. Apa kata Musa? Nabi Musa alaihissalam, bisa dong, kenapa nggak bisa? Gimana caranya? Maka Nabi Musa mengatakan, tuh kuburan Nabi Adam, kamu sujud kepadanya. Kira-kira gimana, Pak? Hidup aja dia nggak mau kan? Persis sama begitu. Musa, dia hidup pun aku tidak mau sujud, apalagi dia sudah berbau tanah. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, cerita ini. Artinya Nabi Musa jaraknya dengan Nabi Adam kan jauh, tapi Allah kalau mengangkat seorang nabi itu diberikan rahasia-rahasia untuk mengenal di mana kuburan nabi-nabi terdahulu. Jangan heran, Pak, wali-wali tertentu zaman sekarang itu bisa tahu ini ada kuburan wali nih gitu. Sama dulu, kalau dulu nabi. Seandainya wali-wali ini hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, dia jadi nabi. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa aja sekarang ngaku jadi nabi, ya pastikan dia ya bagian dari fitnatul dajjal, ya, kekacauan dajjal itu. Dan dalam surah Al-Ghafir ayat 60 itu ada ancaman, innal ladzina istakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang masih merasa sombong, merasa besar sehingga dia tidak mau menyembahku, mengenalku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahannam. Jahannam itu bahasa Aramaik lama berarti nar, neraka, sama. Jahannam, sampai sekarang orang-orang Yahudi itu menggunakan istilah itu untuk menyebutkan api. Jahannam, ya, jahannam. Jadi bahasa Indonesia ya, Jahannam gitu ya. Nah, ini surat Ghafir. Lalu ternyata di hadis Nabi ada kalimat yang lebih rigid. Apa kata Nabi? Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannah, tidak akan menapaki surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Siapa saja yang tersimpan di kalbunya sebiji zarah, sebesar atom, ada rasa kibr, rasa dirinya besar. Dengan yang akan kita sebutkan nanti, 7 hal tadi. 7 hal ini nyantol di kalbu, kita merasa lebih dari orang karena 3 hal tadi, 7 hal tadi, udah gak bisa masuk surga. Sampai itu dibakar dulu dalam neraka, mungkin kalau Allah ampuni baru bisa masuk. Tapi surat Ghafir ayat 60 itu sudah garansi pasti masuk neraka, bukan garansi masuk surga, Pak.
Jadi jaminan masuk neraka bagi orang yang sombong, ya. Tapi sombongnya ini sudah sampai level yastakbiruna an ibadati. Mereka sombong, enggan dari menyembahku, mengenalku. Jadi sombongnya ada tingkatan-tingkatannya nanti. Iblis itu ternyata punya dosa masa lalu. Sebelum iblis itu tidak sujud kepada Nabi Adam, itu ada dosa sebelumnya, Pak. Jadi iblis, dia tugasnya apa dulu? Nama Arabnya itu Haris dan Khazin, dua pangkatnya. Haris penjaga surga, Khazin pemegang khazanah surga. Khazanah artinya apa? Simpanan berharga dalam surga. Itu yang megang siapa? Itu iblis, dulu namanya Azazil. Azazilnya bahasa lama, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani lah ya. Azazil artinya hamba Allah yang perkasa, artinya emang hebat. Awalnya iblis itu, Azazil ini dia beribadah di bumi, lalu Allah diangkat, akhirnya dia bisa memimpin sekelompok malaikat, bahkan beberapa malaikat menyembah Allah. Lalu sampai di Sidratul Muntaha, dekat itu kan ada surga, maka dijadikan sebagai ya malaikat surga lah. Nah, maka karena dia sudah bertahun-tahun, kalau bahasa kita mungkin jutaan tahun kali ya, sudah jutaan tahun iblis itu beribadah. Maka di situ muncul perasaan dia merasa dia benar, merasa suci. Maka dia pernah berpikir untuk sesekali mencoba kebesaran Allah. Maka Allah jawab. Nah, di hadis kursinya cuma muncul kalimat ujung di hadis kursi, tapi kisah ini nggak disebutkan di hadis kursi itu. Al-kibriya uridai. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, hadisnya sahih. Kibriya, kebesaran, kesombongan itu adalah ridaku. Ini namanya rida. Biasanya kalau para habaib itu naruhnya di begini naruhnya. Cuma kalau saya lebih nyaman begini. Ya, nutupin leher dikit biar nggak kena tembakan AC, Pak. Wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Ya, Allah kan nggak pakai pakaian seperti bayangan kita. Ini bahasa-bahasa ilahiyah lah. Ya, maksudnya Allah yang lebih faham. Jadi Allah pakaiannya bukan kain, pakaiannya adalah kebesarannya, keagungannya. Jadi yang boleh sombong siapa? Allah doang. Jadi di dunia ini, di langit dan bumi, bahkan di alam semesta semuanya, yang boleh sombong itu cuma Allah, yang merasa dirinya besar, dirinya pantas dihargai itu cuma Allah. Nah, sekarang si Azazil ingin dihargai oleh malaikat, gitu. Maka Allah tegur dia kalimat ini. Jadi ini sebenarnya kalam sudah lama Allah turunkan kepada para malaikat, gak ditangkap sama iblis. Maka ketika perintah berikut ujian kepada Azazil, sujudlah fasjudu li Adama, sujudlah kepada Adam, ya. Maka dia tidak sujud. Yang lain sujud, dia nggak sujud. Nah, begitu iblis itu. Masa saya harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Dia nggak ngelihat siapa yang nyuruh sujud. Yang nyuruh sujud siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu Nabi melarang keras orang yang sarungnya di bawah mata kaki, Pak. Kenapa? Sarung loh, bukan celana loh ya. Hadisnya sarung, izar. Kenapa? Karena dulu di zaman Rasulullah, yang sarungnya nyeret tanah itu cuma raja-raja sombong dari kalangan raja-raja Persia dan Romawi. Kain mereka banyak. Nah, orang Arab melihat tradisi itu ketika mereka berdagang, dibawalah oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka kalau mereka sholat, begitu juga munafik Abdullah bin Ubay di Madinah, maka kalau mereka sholat, sarungnya itu ya nyeret lantai, Pak, tanah.
ketika dia sholat, Abdullah bin Ubay itu bukan merasakan keagungan ruku, keagungan sujud, tapi dia menyaksikan, wah sarung saya bagus ya, samping saya sarungnya sarung miskin, orang-orang miskin ini di samping payah umat Muhammad ini, orang-orang miskin. Perasaan dia begitu. Maka Nabi nggak sebut nama. Kenapa? Karena munafik ini kan tersembunyi. Kita nggak boleh bilang munafik itu nggak boleh. Nah, walaupun 2018-19 itu orang sering ngomong begitu, Pak. Cuma karena beda pilihan politik. Ya, ini saya ulang-ulang terus, Pak. Ya. Kenapa iman itu tidak memasukkan pilihan politik? Karena pilihan politik itu selalu berubah-ubah. Sedangkan iman itu cuma satu. Ya, iman di kolbu nggak boleh naik, nggak boleh nambah, nggak boleh turun. Tapi iman yang ada pada jasad kita itu bisa naik, bisa turun. Nah, maka jangan masuk-masukkan bab itu. Nah, Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik ini Nabi nggak sebutkan, bahkan ketika mereka mati Nabi masih sholatkan. Ya, Abdullah bin Ubay itu meninggal, Nabi sholatin, Pak. Sampai kemudian turun ayat melarang sholat kepada Abdullah bin Ubay. Itu kalau sholat merhatiin sarungnya, sarung bagus juga nih, gitu. Maka sekarang siapa yang merasa takjub dengan pakaiannya, mau jingkrang mau di bawah mata kaki, tapi dia takjub nih, itu namanya batran atau khuyala. Dia berkhayal lagi sholat bahwa dirinya lebih baik. Kalau dulu zaman-zaman Nabi, orang merasa dirinya baik karena pakaiannya, pakaian zahirnya. Maka Nabi larang. Allah itu nggak pandang sholat orang begini, karena dia sholatnya berkhayal dirinya baik, dirinya kaya. Kalau sombong karena pakaian itu haram. Bagaimana dengan sombong karena ilmu? Saya jingkrang nih, misalnya sarung saya nih, terus saya merasa, wah gua doang yang jingkrang nih, samping kayaknya neraka semua nih, ya. Mau sarungnya di bawah mata kaki nih, celananya di bawah mata kaki nih, sama Pak, sama itu. Berarti dia melewati kesombongan. Jadi dia nggak sombong secara pakaian, tapi dia sombong secara fikrahnya. Maka silakan mau jingkrang, sarung di atas mata kaki, tapi jangan berpikir kita ini lebih baik, lebih faham agama dari orang. Itu kan hadis ada asbabul wurudnya. Abu Bakar nggak sanggup, wahai Rasulullah, aku tidak sanggup, karena harus memegang terus. Apa kata Nabi? Lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Engkau melakukan itu bukan karena sombong, hai Abu Bakar. Maka Nabi bolehkan. Hadis ini jelas ini, itu teman-teman kita masih tetap aja nggak mau memahaminya. Jadi paling lucu dulu saya ngaji hadis, saya bilang, Ustadz, saya punya guru hadis di luar sana, nggak apa-apa, yang penting dia tidak isbal. Gitu. Loh, apa kaitannya ilmu dengan isbalnya? Nah, jadi orang ini masih terkooptasi dengan 14 abad yang lalu, tidak memperhatikan asbabul wurudnya. Dulu kain itu mahal, Pak. Coba tanya ke bapak-bapak yang dulu pernah hidup tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an, beli sarung mahal nggak Pak? Ingat-ingat sekarang kan murah sarung, 50.000 udah bisa pakai Lazada, ya. Bahkan ada yang 30.000 udah dapat. Zaman-zaman dulu enggak. Saya tanya ke bapak saya, dulu dapat sarung kapan aja Pak? Ya paling pas mau Ramadan atau mau hari raya, itu baru sanggup tuh. Kalau sekarang enggak, ya. Sekarang di lemari di rumah saya itu numpuk sarung banyak sekali, sampai bingung kita mau makainya mana Pak. Akhirnya mana yang biasa keambil itu keambil lagi. Jadi asbabul wurudnya sudah berbeda, ya. Oke. Tapi terlepas dari itu, hadis ini ingin menunjukkan bahwa sombong di dalam hadis Nabi memang beragam. Ada sombong karena pakaian, ada sombong karena merasa ilmunya, ada sombong karena gelarnya, ada sombong karena ibadahnya, macam-macam nanti. Dan apa yang bikin saya kaget di kitab ini, jadi beliau menyebutkan hakikatul kibri wa afatuh. Hakikat dari kesombongan itu dan aib yang terdapat di dalamnya. Kita mengira kalau kita ini sombong, kita ini kuat.
Ini anggapan kita lah ya. Ternyata Imam Ghazali mengatakan apa? Sombong itu ada zahir, ada batin. Ya. Zahirnya kita sudah tahu. Nah, batinnya apa? Jadi ketika ada orang sombong, la yaqdiru ay yuhibba li akhil mu'min ma yuhibbu li nafsihi. Orang sombong itu walaupun zahirnya dia terlihat kuat, batinnya sebenarnya dia lemah. Kenapa? Dia tidak sanggup mencintai saudaranya sesama beriman sebagaimana dia mencintai sesuatu untuk dirinya. Jadi dia tidak sanggup mencintai orang. Itu lemah atau kuat? Nah, anggapan kita kan selama ini orang sombong itu orang kuat, ya. Jadi beliau ini ternyata cara berpikirnya di luar yang kita pikirkan. Ternyata jauh lebih cerdas di zaman itu Imam Ghazali ini. Wajar ya. Wajar kalau orang-orang yang terkena fitnatud dajjal itu benci dengan beliau, ya. Apa kata berikutnya? Orang-orang yang sombong itu layak diru ala tawadu. Orang-orang sombong itu nggak punya kekuatan untuk merendahkan hatinya, untuk tawadu. Maka sebenarnya orang sombong itu lemah. Orang yang bisa tawadu, rendah hati, itu cuma orang-orang yang kuat. Kalau dia nggak sanggup untuk merendahkan hatinya, berarti dia lemah aslinya. La'anna al-mutakabbir, ya, karena orang-orang sombong itu ya la yaqdir ala tawadu wa huwa ra'su akhlaqil muttaqin. Padahal tawadu itu adalah kekuatan dari orang-orang yang bertakwa. Wa la yaqdiru ala tarkil hiqd. Saking lemahnya orang-orang yang sombong ini, dia tidak bisa menolak rasa iri yang muncul dalam dirinya. Ada perasaan iri datang, dia nggak sanggup tolak, Pak. Itu lemah apa kuat? Lemah, ya, sangat-sangat lemah. Dan ini PR kita semua yang berikut ini. Wala yaqdiru ala tarkil ghadab. Orang yang sanggup menahan marah, emosi, itu orang kuat, Pak. Benar nggak? Orang yang sombong itu tidak sanggup untuk menahan dirinya tidak marah. Dia bisanya marah-marah mulu. Maka Nabi mengatakan orang kuat itu bukanlah orang yang bisa bergelut, gulat, menang, bukan. Tapi man yamlik, siapa yang sanggup menjaga, menahan dirinya indal ghadab, ya, ketika dia marah, ya. Berat, Pak, ya? Berarti kita lemah semua nih, Pak. Kita lemah semua. Lagi naik motor atau nyetir mobil, tahu-tahu disalip sama motor. Motornya butut lagi jelek, itu perasaan gimana, Pak? Wow, mumpung motor nih atau mobilnya jelek, kok perlu kita katain, kita salib dulu, kita katain apa lo, kan gitu, ya. Kayak gitu emang tandanya kita yang lemah. Tapi setan bilang justru itu yang kuat. Kalau kamu berani bentak orang tuh orang kuat. Ternyata kebalik, ya. Kekuatan orang beriman itu bukan di situ. Dibalik, Pak, ya. Wala yaqdiru ala nushil latif wala yaqdiru ala qabul nushi wala yaslamu min al-izdiria bin nas wa min ightiyabihim. Orang sombong itu nggak sanggup, ya, menahan dikata-katain orang. Lemah berarti. Orang sombong itu nggak sanggup untuk berkata yang lembut. Bapak lagi marah nih, tapi ngomongnya tetap lembut, bisa nggak? Oh, itu kuat itu, Pak. Kalau iya itu kuat yang sebenarnya kuat yang begitu. Kita nih merasa besar. Terus ada orang biasa ngomongin, membicarakan kita atau dia menasihati kita. Sanggup nggak dengerinnya? Kalau sanggup, kuat berarti. Nah, kebanyakan orang nggak kuat. Nah, itulah sombong. Maka al-kibru ghayatud dha'fi. Orang yang punya penyakit sombong di hatinya, itu pada hakikatnya ada penyakit kelemahan dalam batinnya. Nah, ini sangat banyak pembahasannya, kita langsung loncat ke pasal berikutnya. Apa kata beliau?
yang membuat orang bisa sombong itu ada diniyun wa dunyawiyun. Ada perkara agama, ada perkara duniawi. Perkara agama dua aja, berilmu sama beramal. Itu perkara agama. Benar gak Pak? Maka coba lihat nih, betapa hebatnya syaitan itu menjerumuskan orang berilmu lalu dia sombong. Ya, benar ya. Baik orang yang sudah lama ngaji, jadi kiai, jadi santri, ataupun yang baru ngaji, lagi tren ngaji nih, ya, baru hijrah, baru tobat istilahnya, itu perasaan dia merasa tahu itu akan kuat. Nah, kita kalau melihat orang begitu, nggak usah dilayani Pak debat, biasa aja. Saya ditantang sama anak STM sering Pak. Ya. Apa lo, Ustadz apaan lo gitu ya, saya nih tamatan umum, saya berani nantang ente debat. Ya kita nggak usah hadapin yang gitu-gitu. Kalau kita kuat, ya kita doain aja, kita berdoa untuk diri kita sendiri selamat, dan itu dia juga. Itu lagi proses hijrah, itu proses lagi ngaji. Kita kan dulu begitu juga, ya sama 11-12 sama dia. Banyak Pak yang begitu, ya. Mau langsung ketemu saya, mau lihat sosmed itu banyak yang gitu begitu. Ya, mau layani Pak gitu-gitu. Kalau kita layani yang begitu, itu tanda kita kuat atau tanda kita lemah? Lemah, buang-buang waktu lagi kan. Ada yang amal. Jadi orang-orang yang beragama itu ilmunya. Nah, kalau kiai itu di situ, orang baru ngaji itu di situ, ya. Kemudian yang kedua amal. Maka mohon maaf nih, gelar-gelar Pak Haji itu bisa bikin sombong loh Pak. Hati-hati Pak. Ya, kalau bisa di skip aja tuh gelar. Nggak usah lah pakai gelar-gelar gitu. Telepon saya Pak Haji Fulan, nggak usah ya. Nanti sholatnya iri Pak. Semuanya iri. Tapi karena orang merasa kalau haji itu modalnya gede, dia harus dipanggil dengan nama Pak Haji. Kalau orang manggil kita Pak Haji nggak apa-apa, kita jangan membahasakan diri kita Pak Haji gitu. Bisa ya? Insya Allah. Itu udah berhasil tuh Pak, insya Allah, dalam masalah yang sedikit ini. Nah, kita ini bangun masjid nih, banyak donasi. Oh itu besar, nanti setannya tuh datangnya lebih banyak. Setan tuh nunggu supaya kita nanti nyebut, saya yang bangun masjid bro, gitu. Dia akan ngomong gitu satu saat. Jangan sampai terjadi. Ini jadi dalam bab agama dua, ilmu, amal. Dalam bab duniawi, perkara duniawi, orang bisa sombong. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama nasab. Bibit kata orang Jawa ya, bibit bobot bebet. Nah ini bibit nih Pak, nasabnya nih, hati-hati nih ya. Oh saya masih Raden, saya masih apa Pak? Darah biru. Pas dicek darahnya merah juga Pak, pas dibekam hitam ya, sama aja. Yang kedua al-jamal, paras yang bagus. Kalau laki-laki ya gagah ganteng lah, kalau perempuan cantik. Bener ya? Kenapa public figure itu mau melakukan berbagai treatment untuk wajahnya, mau laki perempuan sama? Karena itu bagian dari brandingnya, bagian dari proyek pekerjaannya. Bener ya? Kenapa di sekarang ini di Korea Selatan itu rame operasi wajah, ya, operasi plastik. Hidung orang Korea kan nggak mancung-mancung, Pak. Ya sama kayak kita, sama kayak kita. Loh sekarang mancung-mancung. Orang Korea itu wajahnya bulat-bulat, sekarang lonjong-lonjong, oval. Itu mereka kenapa bisa begitu? Ya karena wajah ini memang sesuatu. Nabi Yusuf itu dalam riwayatnya disebutkan beliau itu pernah bercermin dan mengagumi wajahnya. Ini kalau dijual berapa nih gitu Pak? Kalau saya ini jadi budak nih kira-kira begitu terbersit di hatinya.
Bener kan, dia jadiin budak kan habis itu. Nah, tapi ya itu skenario Allah semua lah ya. Dan yang paling berat bukan beliau jadi budak, tapi beliau kemudian hamma biha. Ada tarikan ke lawan jenis. Itu semua kita sama Pak. Mau itu ustadz, mau hafal Quran, bolak-balik sama aja dia hafal Quran. Mau dia zikirnya jutaan ribu kali, itu masalah tarikan lawan jenis itu nggak akan bisa selamat. Barsiswa masih ingat Barsiswa? Barsiswa itu kalau punya murid, duduknya bukan di lantai lagi Pak, saking banyak yang datang kepadanya. Duduk di mana? Kalau ada orang datang, udah kamu tarik nafas, langsung naik badannya. Begitu mereka. Saktinya, karomahnya. Tapi ternyata karomah itu belum tentu istiqomah. Karena karomah tertinggi adalah keistiqomahan. Maka kita berlindung minta ampun kepada Allah dengan masa lalu, masa mendatang, masa sekarang. Semoga Allah menjaga kita semua. Ya. Jika pernah terjebak, semoga Allah memaklumi, memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kenapa ada orang latihan fisik, latihan silat, latihan fitness, workout ya? Apa tuh? Kekuatan. Nah, kekuatan ini dua macam juga, ada kekuatan fisik, ada kekuatan militer, ada kekuatan politik. Maka semakin luas kekuatannya, semakin besar peluang dia sombong. Pernah lihat berita ibu-ibu muda atau anak-anak kuliahan, anak-anak SMA bentak polisi, ditangkap polisi, dibentak. Apa kata dia? Tahu gak kamu, saya ini anak jenderal gitu. Tahu-tahu bukan anaknya jenderal, ponakan dari ponakan-ponakannya jenderal. Muncul viral juga tuh ya. Kok nongol juga, kita nonton juga. Ternyata Allah ingin kasih tahu sebenarnya. Nih, ternyata kekuatan bikin orang sombong. Yang dulu masih punya memori kuat, ini kan kita memori kita pendek Pak. Zaman-zaman Soeharto punya kenalan sama tentara polisi, berasa aja gimana? Saya nyaksiin Pak, di kampung saya itu dulu ada preman baru pulang dari Jawa. Pulang, dia mau nguasain tanah tuh. Semuanya duitnya banyak, bagi-bagi ke preman-preman. Akhirnya preman kampung tiga kelurahan mainnya di situ, main gaple di situ. Jadi kalau orang bilang, kamu anak dari mana? Sebut aja nama si ketua preman ini. Langsung semuanya kabur itu, Pak. Nggak ada yang berani nyentuh. Apalagi kalau dia punya kenalan nama, ada backingnya di belakang. Ternyata orang ini ngerasa dia temenan sama jenderal lah, ternyata bohong semua, nggak ada. Gagah-gagahan aja Pak. Ya kalau zaman sekarang dia foto sama jenderal terus ya ditunjukin orang nih, lihat nih gitu. Nah ini kekuatan, bisa juga politik. Maka coba lihat juga ada kita temui ya anggota dewan bentak-bentak polisi ada ya, di tengah jalan pas lagi di mana gitu ya, bentak orang, itu kelihatan kekuatan politik, kekuatan apapun ya. Wal mal. Nah, keberapa nih? Nasab, paras, kekuatan, mal. Mal apa arti mal? Harta. Nah, itu Bapak ngerasain sendiri lah ya. Semakin tebel nih dompet, semakin ada perasaan kita bisa beli orang nih ya. Bisa beli harga diri orang. Ada bisa, waduh, semuanya. Kita itu pengen lebih dihargai karena mobil kita beda sama orang yang sebelah gitu. Makanya orang-orang yang sombong itu nggak rela dia tetangganya mobilnya lebih bagus dari dia. Nggak sanggup dia menahan rasa iri itu. Masa? Dan itu terjadi Pak. Dan itu bukan hanya di sini, di pesantren aja bisa begitu. Di pesantren itu ada ustadz beli mobil bisa rame ustadz lain tuh. Bisa rame. Ustadz loh Pak ya. Apalagi yang bukan ustadz.